Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini. Amin. Oke, kali ini kita bakal membahas sebuah berita kemarin yang sempat geger ya, yaitu mengenai tangan majikan yang kena luka bakar karena ulah PRT-nya. Nah, pasti mbak-mbak kemarin scroll sana sini, ngecek Facebook, ngecek YouTube, dan lain-lain sebagainya untuk mendapatkan berita secara lengkapnya. Nah, kali ini kita akan membahasnya, dan kalau mbak-mbak memiliki istilahnya informasi yang lebih, monggo nanti berkomentar di bawah video ini, dan pastikan kawan-kawan mengambil hikmah dari pelajaran ini. Dan ini adalah pembahasan yang bakal kita bahas ini hari. Oke, kemarin lagi rame ya, memperlihatkan bagaimana jari majikan atau bos ini diperban karena luka bakar, dan disitu bilang bahwa ini adalah perbuatan dari PRT-nya yang berasal dari PL sana. Dan sebenarnya ada beberapa versi yang bakal nanti kita bahas, dan nggak tahu mana yang benar ya. Tapi intinya kawan-kawan, kalau memiliki informasi yang benar yang mana, silahkan nanti komentar ya. Nah, ada dua versi yang berbeda. Pertama, kompor yang terbakar atau HP yang terbakar. Bos di dapur atau bos nggak berada di dapur saat itu, dan si Mbak PL ini teriak-teriak manggil bosnya. Ini mana yang benar? Silahkan mbak-mbak nanti komentar ya. Omo Kiro, jadi singkatan ya, ini singkatan. Ini berasal dari PL dan bekerja di majikan tersebut sekitaran bulan Oktober. Namun tidak dijelaskan tanggal berapa, tahun berapa. Cuman bulan Oktober. Kemudian si bos ini juga bilang waktu kerja pertama kali di majikan tersebut, si Mbak PL ini selama seminggu rajin banget orangnya ya, rajin banget orangnya, apalagi si majikan ini belum pernah mengambil PRT. Nah, setelah si majikan ini tanya sama si mbak ini ya, jam berapa sih kamu tidurnya di majikan yang lama, jam berapa sih kamu bangunnya di majikan yang lama, dan Mbak PL ini bilang bahwa ia terbiasa tidur atau ke kamar ini jam 9 tet dan bangun ini jam 7 pagi. Dan majikan tidak mempermasalahkan jam berapa si mbaknya ini bangun ya. Namun majikan ini agak marah sama si mbaknya ketika si mbaknya ini bangun jam 7, namun ia tidak langsung kerja, Mbak. Kebiasaan Mbak PL ini kalau bangun jam 7 ia keramas dulu. Keramas dulu, kemudian baru mempersiapkan makanan. Ini yang membuat si majikan ini agak kecewa ya, apalagi ketika bayi dari majikannya ini minta susu, terus mau minta bantuan sama si Mbak PL ini. Mbak PL ini masih dalam keadaan keramas di kamar mandi. Akhirnya singsangnya yang harus membuat susu untuk bayinya. Nah, ketika singsangnya udah selesai membuat susu, Mbak PR ini baru keluar dan menanyakan, apakah ada yang bisa saya bantu? Terus majikan laki-laki, nggak usah, ini aku sudah membuatkan susu. Nah, itu yang membuat si majikan ini agak kecewa dengan si Mbak PL ini, dan ia utarakan di wawancara kemarin. Nah, di wawancara si majikan juga bilang kalau si Mbak PL ini tidak higienis, artinya jorok ya. Yang dimana pakaian dalam, celana dalam ini tidak dicuci setiap hari, Mbak. Jadi ditumpuk-tumpuk dulu baru nanti dicuci. Sedangkan punyaan majikan ini selalu dicuci setiap hari biar bersih kan. Nah, hal itu juga dibahas di sesi wawancara tersebut. Dan kalau menurut pandangan saya, ya wajar aja kalau kita
punya celana dalam, pakaian dalam ini tidak dicuci setiap hari, ya. Karena nunggu banyak dulu baru dicuci. Namun ada juga mbak yang langsung itu hari dicuci pakai tangan. Ya kalau saya pribadi kalau dicuci pakai tangan takutnya nanti molor ya. Tapi nggak tahu kalau mbak-mbak lainnya bagaimana, nanti tolong komentarnya ya. Oke, kemudian kata si bos ini juga Mbak PL ini sudah mulai malas-malasan untuk bersih-bersih di rumah. Dan dalam poin ini kita nggak tahu kenyataannya bagaimana. Siapa yang benar antara si majikan atau cicinya kita nggak tahu ya. Namun yang paling kita kritisi atau yang paling ketara banget ini adalah permasalahan dari HP yang meledak ketika Mbak PL ini masak ya. Oke, sebelum terjadinya kebakaran di dapur ya, majikan ini sebenarnya sudah bilang loh Mbak sama PRT-nya untuk tidak main HP sambil masak ya. Namun si Mbak PL ini bandel. Padahal majikan ini sudah lirik sana sini berkata sama si PRT-nya untuk stop main HP. Namun ya namanya juga ngegame. Kalau udah ngegame kan pakai tangan ini dan dia sambil masak. Nah, karena dia ngegame sambil masak, akhirnya terjadilah kebakaran di HP-nya. Dan ada yang bilang majikan ini tidak di situ, ada yang bilang majikan di sebelahnya Mbak E. Ada yang bilang ketika terjadinya kebakaran di situ, si PRT-nya ini teriak-teriak manggil si majikan perempuan. Ketika majikan perempuan datang dan melihatlah api di situ, majikan berusaha memadamkan. Seperti itu. Dan terjadilah kebakaran pada tangannya dia. Mungkin dalam keadaan panik, dia tidak tahu bagaimana cara memadamkan, atau dalam keadaan panik, dia ini tidak ngerasa bahwa itu membahayakan ketika ia tidak menggunakan alat pengaman untuk memadamkan HP tersebut atau kebakaran tersebut. Dan ini sampai Mbak, sampai asap hitam ini keluar dari dalam dapur ya. Itu saking bakarannya lumayan besar ya. Apalagi di situ tahu kan HP kalau udah seperti itu secara otomatis ya ini sangat membahayakan sekali. Untung aja nggak sampai meledak kemana-mana. Kalau sampai meledak kemana-mana, Mbak PL ini bisa dituntut loh ya. Berarti hati-hati buat kalian semuanya ketika melakukan kegiatan di dapur, jangan sampai main HP. Apalagi situasi si Mbak PL ini ngegame. Kalau udah ngegame berarti menggunakan dua tangan kan, nggak mungkin gini. Ngegame kan dua tangan. Ketika udah dua tangan, dia nggak ngerasa di dekat perapian atau dekat kompor, ya itu meledak ya. Jadi sangat membahayakan sekali. Dan tadinya si majikan ini nggak banyak cakap ya, ngomong sana sini sama orang lain. Namun karena terjadinya hal tersebut ini membuat majikan kecewa, dan akhirnya bobrok Mbak E, kejelekan Mbak E ini diumbar di sosmed. Nah, dalam situasi ini siapa yang salah ya? Jadi buat kawan-kawan semuanya untuk berhati-hati dalam bekerja. Setelah terjadinya tragedi bakar HP dan mengenai tangan majikan, ini majikan sudah melapor ke agensi, dan agensi bilang kalau kamu pengen memutuskan kontrak kerja secara otomatis kamu harus membayar semuanya, uang interminitan, uang tiket, kemudian 1 bulan gaji, kemudian uang 100, seperti itu. Diomongin sama agensinya kalau bayar sebanyak itu, akhirnya si majikan ini memikir 2 kali untuk memutuskan kontrak kerja kepada PRT-nya. Nah, di dalam poin ini bagaimana sih undang-undangnya, bagaimana sih tentang masalah main HP di dalam dapur, kita akan membahasnya hanya di channel ini. Nah, di dalam kejadian ya kan si Mbak PL ini kan game online ya. Jadi modelnya kayak gini, ke game terus gak mungkin kan kalau masak
Anda kayak gini terus kayak gini, kan nggak mungkin. Jadi kayak gini sambil ngegame sambil melihat ikan yang digoreng. Nah, ada yang bilang kalau meledaknya HP di dekat kompor itu tidak mungkin, katanya adalah berita hoax. Yang benar adalah meledaknya HP ini karena tabung gas yang bocor. Tetapi yang harus diingat, ketika Anda main game online dan HP Anda panas serta di dekat gasnya ini panas, apinya panas, ini bisa saja terjadi kebakaran pada HP Anda karena radiasi antara ini dan HP Anda ini besar. Walaupun HP ini sudah dilengkapi dengan pendingin ya, sama seperti lemari es, ini kan juga ada pendingin ya, ada pendinginnya atau semacam kipas agar tidak panas. Sama seperti HP kan ada alat pendinginnya agar tidak panas. Nah, namun kalau ini sudah terlalu lama digunakan secara otomatis, ini kan panas Mbak, ini panas, ini juga panas. Jadi ketika dua-duanya panas, terjadilah radiasi yang sangat besar panasnya dan kemudian terbakar. Ini kan bisa saja terjadi ya. Jadi buat kawan-kawan semuanya, mungkin kalau nih ya, kalau contoh ya kayak aku pakai earphone dan HP ditaruh di sini, ini kemungkinan kecil tidak meledak. Namun kalau Anda menggunakan HP gini kemudian main game goreng, ini bisa saja terjadi ledakan. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, tolong berhati-hatilah ketika Anda menggunakan HP di area dapur. Nah, bagaimana soal hak-hak si Mbak PL? Sebenarnya ya kalau majikan paham, Mbak PL ini kan membuat kesalahan ya, kesalahan yaitu main HP padahal sudah dilarang, dan ia main HP-nya dalam keadaan ia menggoreng di dapur. Secara otomatis ini kan juga membahayakan jiwa majikannya. Seharusnya di dalam poin ini sebenarnya majikan sudah betul ketika ia melakukan pemutusan kontrak kerja secara intermenit dan tidak usah membayar uang intermenitan loh ya. Tapi saya salutnya tuh sama pihak agensi, yang dimana pihak agensi itu membela terhadap Mbak PL. Ini bagusnya juga sih ya. Dan sebenarnya ya itu no. Jadi Mbak PL-nya salah. Ketika salah berarti dia tidak perlu dibayar uang intermenitan ketika majikan sudah tidak mau ya. Jadi kawan-kawan harus paham. Nah, kawan-kawan sudah nonton videonya tadi, dan sekali lagi jadikan ini pelajaran ya. Siapapun kejadian bisa saja terjadi, nggak hanya PRT asal PL, namun Indonesia juga bisa. Karena banyak juga kawan-kawan kita yang melakukan main HP ini di tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk main HP. Jadi sebenarnya banyak juga yang melakukan hal yang sama ya. Namun kejadian ini terjadi sama Mbak PL aja. Intinya kita kudu hati-hati dan ingat selalu jaga kesehatan dan hindari yang berbahaya bagi tubuh kita ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.